Seorang wanita yang sudah berdandan rapi dan terlihat cantik langsung melajukan mobilnya ke lokasi temannya. Aku harus cepet-cepet nih, gumam Agatha langsung melajukan mobilnya dengan cepat. Akhirnya sampai juga, gumam Agatha. Maaf pak, saya izin masuk, saya temennya Queen, ucap Agatha pada satpam penjaga. Iya, silahkan, Nona sudah ditunggu, ucap satpam itu. Terima kasih pak. Iya, sama-sama non. Agatha langsung buru-buru masuk ke dalam dan harus melewati pintu yang ada penjaganya. Benar-benar rumah sultan ya, gumam Agatha. Permisi, maaf Queen, aku agak lama, ucap Agatha ngos-ngosan. Iya, nggak apa-apa, ayo sarapan, ucap Queen menarik lengan Agatha dan duduk di samping Saga. Saga yang dari tadi memandangi Agatha dan kebetulan Agatha juga melihatnya. Ada tuan tampan. Maksud saya tuan yang nolongin saya waktu itu. Syukurlah bisa berjumpa dengan tuan lagi, ucap Agatha lebar tersenyum. Ucap Saga dengan dingin. Cantik. Batin Saga dan langsung mengalihkan pandangannya. Agatha, kamu sudah kenal sama Saga, ucap Queen penasaran. Oh iya, aku lupa ceritain padamu Queen. Queen, namanya Saga ya, bisik Agatha. Iya, bisik Queen juga. Suamimu ganteng parah Queen, kamu beruntung banget sih, bisik Agatha. Baru tahu ya, ledek Queen sambil tersenyum. Sayang, ayo sarapan. Setelah itu kita langsung ke kampusmu sayang, ucap Kenzo. Iya sayang, mari kita sarapan, ucap Queen pada semuanya. Setelah selesai, mereka langsung menuju ke mobil dan berangkat ke kampus. Agatha, mobilmu ditinggal di sini aja, kita berangkat pakai mobil suamiku aja ya, ucap Queen. Kalau nanti pulang gimana? Tanya Agatha. Saya akan menjemput kalian. Tuh kan, kita akan dijemput lagi. Udah yuk kita masuk, lanjut Queen menarik tangan Agatha. Queen dan Kenzo duduk di jok belakang, sedangkan Agatha di depan dekat dengan Saga yang mengemudikan mobil itu. Di dalam mobil. Sayang, selama di sana jangan dekat sama laki-laki atau berbicara dengan laki-laki lain. Bisik Kenzo supaya tidak didengar pasutri yang ada di depan. Mendengar itu, Queen langsung memandang wajah Kenzo. Kalau aku tidak berbicara, mereka pikir aku nanti bisu sayang, bisik Queen dengan polos. Ikuti saja apa kataku sayang, apalagi jangan sampai kau tersenyum. Jika sampai itu terjadi, aku akan menghukummu karena aku tahu semua aktivitasmu, bisik Kenzo. Kenzo telah memberikan alat pelacak atau perekam suara pada tubuh Queen, baik pada pakaian ataupun aksesoris yang dipakai oleh Queen. Baiklah, ucap Queen dengan pasrah. Mendengar itu, Kenzo tersenyum puas dalam hati. Akhirnya mereka pun sampai di fakultas kedokteran. Aku berangkat ya sayang, semangat belajarnya, ucap Kenzo mencium kening Queen. Iya siap sayang, balas Queen mencium tangan Kenzo. Queen dengan suaminya ternyata sangat romantis ya. Aku sangat senang melihatnya begini. Queen sudah menemukan kebahagiaanmu, batin Agatha. Saga memandang Agatha dari tadi yang hanya melamun saja. Ayo kita masuk, ajak Queen. Iya, ucap Agatha tersadar dari lamunannya. Sayang, kami masuk ya, ucap Queen pada suaminya. Iya sayang, ingat apa perkataanku tadi, ucap Kenzo mengingatkan. Iya sayang, tenang aja, ucap Queen tersenyum. Queen dan Agatha telah masuk dan tinggallah Kenzo dan Saga langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat ke perusahaan. Kau sudah memberi dana ke kampus ini kan? Tanya Kenzo pada Saga. Iya, sudah tuan.
Untuk semua pengawal yang saya katakan, apa mereka sudah menjalankan tugas mereka masing-masing? Tanya Kenzo dengan serius. Sudah beres semua tuan, untuk yang menjaga Nona baik dari kejauhan ataupun dari jarak dekat, ucap Saga. Bagus, jawab Kenzo dengan dingin. Mereka telah tiba di perusahaan Sander Group. Mereka akan mengadakan pertemuan pada siang ini dengan perusahaan A Group di sebuah restoran. Tuan, siang nanti kita ada pertemuan dengan CEO dari perusahaan A Group, ucap Saga. Jam berapa? Tanya Kenzo. Jam 2 siang tuan di restoran Diamond, jawab Saga. Sebelum ke sana kita akan menjemput istriku dulu dan ingin mempertemukan mereka. Kau sudah menyuruh bodyguard lain untuk memantau keluarga istriku kan? Tanya Kenzo. Sudah tuan, sesuai informasi yang mereka berikan, Tuan Austin telah mengetahui sifat istri dan anak tirinya dan ia juga telah mengajukan surat perceraian ke pengadilan hukum tuan, ucap Saga panjang lebar. Bagus kalau dia sudah tahu, ucap Kenzo dengan dingin. Dan satu lagi, asistennya telah memproses pengalihan semua sahamnya atas nama anaknya, ucap Saga. Siapa? Tanya Kenzo. Nona Queen tuan. Bagus. Kalau ia memang memberikan pada anaknya, apalagi pada istriku. Tapi sayang, aku juga bisa memberikan perusahaan yang lebih besar untuk istriku dibandingkan perusahaannya, ucap Kenzo dengan sombong. Dasar tuan sombong, batin Saga memaki. Tuan, sebentar lagi kita akan meeting, ucap Saga. Jawab Kenzo. Di kampus. Queen, akhirnya satu mata kuliah kita selesai ya jam 8 tadi. Terus lanjut jam 8 kan Queen? Jam 10 kan Queen? Ucap Agatha. Iya, kita ke kantin aja yuk. Nunggu jam masuk, ucap Queen. Iya, ayo. Mereka berdua bergandengan tangan. Sesampainya di kantin, mereka langsung duduk dan memesan makanan. Tiba-tiba, hei, boleh gabung nggak? Tanya seorang perempuan cantik dengan ramah. Iya boleh, silahkan, jawab Queen tersenyum. Terima kasih, ucap perempuan itu. Kenalin, namaku Dinda. Ucap perempuan itu mengulurkan tangannya pada Queen dan Agatha. Mereka pun menerima uluran itu. Aku Queen, dan aku Agatha. Terima kasih ya sudah mau kenalan denganku, ucap Dinda tersenyum. Kenapa kamu bilang gitu? Tanya Queen penasaran. Ya karena selama ini gak ada yang mau jadi temanku, jawab Dinda dengan sedih. Karena itu tenang aja, kami akan jadi temanmu kok, jawab Agatha tersenyum. Terima kasih. Iya, itu makanan kita udah tiba tuh, ucap Agatha. Iya, makanan itu pun disajikan di depan mereka. Tiba-tiba Queen mual mencium bau makanan itu, membuat ia ingin muntah dan langsung berlari ke toilet. Queen, kamu kenapa? Tanya Agatha khawatir dan mengejar Queen ke toilet dan diikuti oleh Dinda. Aku nggak tahu nih, tiba-tiba nggak bisa mencium aroma makanan tadi, buat aku mual, ucap Queen. Terus gimana makannya? Entahlah, nggak tahu juga. Yaudah, kita ke kantin balik yuk, ajak Queen. Tapi kalau masih muntah lagi gimana? Tanya Agatha yang khawatir. Tutup hidung aja. Udah, ayo. Queen pergi menuju kantin dan diikuti oleh lainnya. Aku pesan jus aja ya. Ya udah, Queen, nanti aku pesenin deh. Sebenarnya Queen juga pusing, tapi sebisa mungkin ia menahannya. Udah selesai kan? Ayo kita ke kelas, ajak Queen. Ya udah, ayo. Di dalam kelas, Queen mencoba untuk menahan mual karena mencium parfum yang menyengat dan menahan kepalanya yang sangat pusing, sehingga ia terlihat sangat pucat. Queen, kamu sangat pucat tuh, bisik Agatha. Iya Queen, kamu pulang aja, lanjut Dinda. Bener tuh, pulang aja, minta izin gitu. Tak apa, ini waktunya dikit lagi kok, udah mau keluar. Hela nafas Agatha yang khawatir dengan keadaan Queen. Kelas pun berakhir.
Para mahasiswa dan mahasiswi sudah keluar dari kelas. Ayo Queen, ucap Agatha memegang tangannya. Aku duluan ya Queen, Agatha, jawab Dinda. Iya, ucap serentak Queen dan Agatha. Mereka pun langsung menuju ke depan kampus dan ternyata mobil Kenzo sudah ada di depan kampusnya. Melihat Queen sudah keluar, langsung saja Kenzo keluar dari mobilnya. Sayang, ayo kita pulang. Iya sayang. Sayang, kamu kenapa? Wajahmu sangat pucat. Ucap Kenzo yang khawatir sambil memegang wajah Queen. Aku nggak apa-apa sayang, hanya pusing aja, jawab Queen dengan lemas. Tuan, dari pagi Queen muntah-muntah tuan karena mencium bau makanan. Jelas Agatha yang tidak mau nanti disalahkan oleh suami temannya. Terima kasih ya telah menjaga istriku. Iya tuan. Sagas, sekarang kita ke rumah sakit, kita Kenzo. Sayang, ini hanya pusing kok, ngapain kita ke rumah sakit? Ucap Queen lemas pada suaminya. Kita tetap ke rumah sakit. Ayo jalan, tita Kenzo yang tidak mau dibantah. Dan langsung membawa Queen ke dalam mobilnya. Agatha pun ikut masuk ke dalam mobil itu. Sesampainya di rumah sakit, tepat di rumah sakit milik Kenzo sendiri. Setelah tiba, Queen langsung diperiksa oleh dokter. Maaf tuan, apakah nona ini sudah menikah? Tanya dokter seorang wanita yang berumur sekitar 40 tahunan yang bernama Mary. Iya, takut salah bicara, bisa-bisa pekerjaannya hilang. Ia tahu siapa laki-laki yang di depannya ini. Dia adalah pemilik rumah sakit ini. Kenapa kau bertanya hal ini? Seharusnya kau obati saja dia. Kenapa? Ucap Kenzo dengan marah. Tuan, sabar dulu. Tunggu penjelasan dokter itu dulu. Ucap Saga menengahi. Maaf tuan, begini. Ini hal seperti ini hanya disampaikan kepada suami nona ini. Ucap dokter Mary dengan tenang. Saya suaminya, ada apa dengan istri saya? Ucap Kenzo dengan tegas. Mendengar hal itu membuat dokter itu terkejut dan membulatkan matanya. Sayang, ucap Queen dengan pelan. Mendengar itu Kenzo langsung mendekati Queen. Sayang, kau tenanglah, tak perlu marah. Dokter itu kan hanya bertanya, ucap Queen dengan lembut. Iya, baiklah sayang. Ucap Kenzo lembut dan mengelus rambut Queen dengan lembut. Cepat sekali tuan berubah dari marah jadi lembut. Batin dokter Mary dengan lega. Ini nih tuan, emang udah bucin nih sama nona. Dari wajah yang menyeramkan jadi tersenyum gini. Batin Saga menggeleng-gelengkan kepalanya. Parah bener ya kalau suami Queen marah, sangat menyeramkan, seperti ingin menelan orang hidup-hidup. Batin Agatha. Nyonya, kapan terakhir datang bulan? Tanya dokter Mary dengan hati-hati. Sepertinya bulan ini belum deh dok, jawab Queen. Baiklah, untuk memastikannya silahkan menjumpai dokter kandungan. Mari saya antar, ucap dokter Mary. Hah? Maksudnya apa dok? Tanya Queen bingung. Mungkin gejala yang Nyonya alami adalah tanda-tanda kehamilan Nyonya, ucap dokter Mary dengan tersenyum. Hamil, pekik Agatha. Hei Nona, suaramu, ucap Saga dengan cuek. Sedangkan Kenzo yang masih belum sadar dari alam sadarnya saat istrinya dikatakan hamil. Benarkah istri saya hamil? Tanya Kenzo terbata karena terharu. Iya tuan, untuk memastikannya mari ikut saya, ucap dokter Mary. Ayo sayang, ucap Kenzo sambil menggendong Queen. Sayang, aku bisa jalan. Diamlah sayang, aku sudah tidak sabar. Ucap Kenzo langsung pergi dari ruangan itu. Mereka pergi ke ruang dokter kandungan. Tok tok tok, masuk, ucap dokter kandungan bernama Zizi. Dok, tolong diperiksa pasien saya, ucap dokter Mary. Dokter Mary pun menjelaskan apa saja gejala yang terjadi pada nyonya mereka. Baik dok, ucap dokter Zizi. Mari nyonya, berbaringlah, ucap dokter Zizi. Maaf, yang bukan suami pasien tolong keluar ya. Setelah itu, dokter Zizi mengatakan itu, Saga langsung keluar dari ruangannya. Dokter Zizi langsung membuka sebagian baju Queen di bagian perutnya dan mengoleskan gel untuk melihat apakah ada janin yang terlihat pada monitor di depannya.
Dokter Zizi pun tersenyum. Selamat ya Tuan, Nyonya. Nyonya ini positif hamil dan di sini terlihat ada satu janin pada monitor ini. Ucap Dokter Zizi tersenyum. Mendengar hal itu, Kenzo meneteskan air matanya untuk yang pertama kalinya melihat janin yang masih berbentuk kacang itu. Begitu juga dengan Queen. Ia menangis karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ibu. Mereka pun saling berpelukan. Sepertinya janinnya lebih dari satu, ucap Dokter Zizi. Hah, maksudnya dok? Jawab cepat Kenzo karena terkejut. Selamat Tuan, istri Tuan mengandung bayi kembar. Ucap Dokter Zizi tersenyum. Benarkah? Iya Nyonya. Apa? Kembar? Pekik Agatha yang dari tadi belum sadar. Sayang, terima kasih banyak ya. Kamu telah memberikanku hadiah terbesar ini. Makasih ya sayang, ucap Kenzo menangis mengecup pipi Queen. Iya sayang, aku juga nggak nyangka kalau kita akan mendapatkan bayi kembar. Jawab Queen terharu. Iya sayang. Kenzo mencium seluruh wajah Queen. Selamat ya Queen atas kehamilan kembarmu. Bentar lagi kamu akan jadi ibu, sedangkan aku belum sama sekali. Ucap Agatha terharu dan memeluk sahabatnya. Sekalian, ia memikirkan nasib jodohnya. Iya Agatha, makasih ya. Jawab Queen tersenyum dan melepaskan pelukannya. Ayo sayang, kita pulang. Iya sayang, kami permisi dulu dan terima kasih banyak ya dok. Ucap Queen dengan ramah. Iya nyonya, sama-sama. Dokter Zizi membalas senyuman. Mereka pun keluar dari ruangan itu. Sampai di depan pintu. Saga, ayo kita pulang dan batalkan pertemuan untuk siang ini. Ucap Kenzo. Baik tuan, jawab Saga. Sayang, aku nggak apa-apa kok. Kalau sayang masih banyak pekerjaan, selesaikan aja. Di sini kan ada Agatha yang menemaniku. Iya kan Agatha? Iya Queen. Tetap aku nggak tenang sayang. Ayo kita pulang aja sekarang. Akhirnya mereka pun pulang ke mansion Kenzo. Di lain tempat di perusahaan A Group. Maaf Tuan, untuk pertemuan siang ini dengan perusahaan Sander Group dibatalkan Tuan, ucap sekretaris Bimo. Tidak biasanya dia membatalkan setiap pertemuan, tanya Austin dengan heran. Dari informasi yang saya dapatkan, Tuan Kenzo menemani istrinya ke rumah sakit, ucap sekretaris Bimo. Apa? Istri? Austin terkejut. Iya tuan, Tuan Kenzo sudah menikah sebulan yang lalu, tapi tidak dipubliskan, ucap sekretaris Bimo. Austin menganggukkan kepalanya. Kira-kira siapa ya wanita yang berhasil merebut hati seorang CEO dari Sander Group yang terkenal kejam dan dingin itu? Ucap Austin penasaran. Kalau untuk yang satu itu saya tidak tahu tuan. Biarkanlah itu urusannya, buat aja jadwal ulang untuk pertemuan nanti, jawab Austin. Baik tuan. Tiba di mansion. Kenzo mengumpulkan semua pelayan dan mengumumkan kalau nyonya mereka tengah mengandung dan harus berhati-hati dalam bekerja. Kalian dengar ya apa yang saya katakan, ucap Kenzo tegas pada semua pelayan dan bodyguard di mansion. Dengar tuan, ucap serentak para pelayan. Dengar tuan, ucap serentak para bodyguard. Sayang, ini tuh sangat berlebihan. Ucap Queen tidak suka. Biarkan aja sayang, supaya mereka bisa hati-hati dalam bekerja. Dan tujuannya agar calon bayi kita tuh sehat selalu. Ucap Kenzo dengan lembut. Baiklah, aku mau istirahat sayang. Ucap Queen ingin beranjak dari kamar, tapi Kenzo langsung menahan tangannya dan langsung menggendong Queen. Aduh sayang, kau ini keterlaluan. Biarkan aja sayang. Queen, aku pulang dulu ya. Oh iya, maaf ya jadi merepotkanmu. Ucap Queen tidak enak hati. Hei, kamu ini bicara apa sih? Kamu kan temen aku, berarti udah seharusnya dong, protes Agatha. Haha, iya, maaf ya Agatha, ucap Queen cengengesan. Aku pamit pulang ya. Iya, hati-hati Agatha. Sip. Agatha dengan mengangkat jari jempolnya. Saya pamit pulang juga ya tuan. Jawab Kenzo. Hati-hati Saga pulangnya, ucap Queen sambil tersenyum. Mendengar itu membuat Kenzo menatap tajam ke arah Queen. Yang dilihat tidak takut sama sekali, malahan cengengesan. Iya, baik Nona,
Ucap Saga terbata karena takut melihat tatapan tuannya. Bener-bener ya si tuan, batin Saga. Saya permisi. Deman Kenzo. Dan Saga langsung melangkahkan kakinya keluar dari mansion ini. Kau ingin dihukum sayang? Bisik Kenzo. Salah aku apa sayang? Tanya Queen mengulum senyumnya. Kau semakin nakal ya setiap hari, bisik Kenzo. Hahaha, mana ada, tawa Queen. Ayo ke kamar, aku akan menghukummu, sayang. Ucap Kenzo dan Queen hanya tersenyum. Mereka langsung menuju ke kamarnya. Di tempat lain di mansion Austin. Sekarang kalian pergi dari mansionku, bentak Austin. Kau kenapa sih, Pa? Ucap Siska ketakutan. Iya, Pa, ada apa? Papa mengusir kami, tanya Naomi. Kalian masih berani bertanya kenapa? Tanya Austin dengan sinis. Sekarang kau bukan istriku lagi, dan aku sudah mengajukan surat cerai kita, tekan Austin. Apa? Pekik Siska terkejut. Apa salahku, Pa? Ucap Siska dengan menangis, tapi itu tangisan buaya. Bukankah kau hanya ingin hartaku saja? Dan dengan beraninya kau selingkuh di belakangku. Kau sungguh hebat ya, ucap Austin dengan sinis. Dari mana kau tahu? Ucap Siska terbata-bata. Kau pikir aku tidak punya bodyguard, ha? Dan mereka selalu memata-matai kalian berdua, ucap Austin dengan tegas. Dan kau Naomi, kau tidak tahu kan siapa pacarmu itu? Ia adalah orang yang kau hina dulu saat kalian berumur 8 tahun. Dan dia berencana untuk membuat kau bersamanya dan menghancurkanmu secara perlahan. Ingat perkataanku ini, ucap Austin dengan tegas. Ia sudah menyelidiki siapa pacar dari anak tirinya itu. Mendengar itu membuat Naomi terkejut bukan main. Oh, tidak mungkin. Pasti papa bohong kan? Ucap Naomi terisak dan duduk di lantai. Dan kau Siska, apa kau tahu siapa selingkuhanmu itu? Ucap Austin dengan sinis. Dia hanya memanfaatkanmu saja. Lanjut Austin dengan senyum mengejek. Tidak, kau pasti berbohong, teriak Siska. Pengawal, pengawal, teriak Austin. Iya tuan, ucap 2 orang pengawal yang masuk. Bawa mereka keluar, ucap Austin dengan tegas. Baik tuan, jawab mereka. Tidak, kami tidak mau keluar, teriak Siska. Bersambung.